Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali kita dapat bertemu pada kesempatan yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kebahagiaan akan lebih indah lagi kalau kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula ketika kita sudah bersyukur akan lebih lengkap apabila kita juga menyanjungkan rahmat dan salam kepada baginda Rasulullah yang selalu kita ikuti sunnahnya dan akan kita harapkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Baik, sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan ingin berbagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dengan judul Rahasia Sukses Orang Hebat Hanya Dengan Modal 0 Rupiah. Menurut hemat kami, modal yang paling berharga dan luar biasa itu justru modal non-materi, non-uang. Mengapa demikian? Tentu ini tidak boleh sembarangan. Mari kita lihat Nabi Muhammad SAW yang terkenal membangun peradaban dunia dengan Islam. Semuanya modalnya bukan uang. Kita lihat lagi founding fathers kita, dua sejoli, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dua kebanggaan bangsa Indonesia yang hebat luar biasa dan membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Bukan materi modalnya. Ada lagi seorang petarung hebat luar biasa, juara dunia, Habib Nurmagomedov. Mereka juga bukan karena uang sukses dalam hidupnya, menggapai cita-citanya. Kemudian ada seorang pebisnis hebat dari Rusia yang namanya Alexander Mokhmedov. Beliau juga sukses membangun bisnis yang luar biasa, bukan karena modal uang, tapi modal non-materi. Apa kira-kira itu, saudaraku? Kita perlu tahu nih. Modalnya cukup tahan uji. Orang-orang yang hebat, nabi yang hebat luar biasa semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya bisa hebat karena tahan uji terhadap ujian-ujian yang diberikan kepada beliau. Nabi Muhammad akan dibunuh, difitnah, tahan uji, akhirnya lulus oleh Allah. Bung Karno, Bung Hatta diuji, akan dibunuh, disandera, ditahan berulang-ulang, tidak jerah karena beliau punya kekuatan tahan uji dan lulus ujian dari Allah, maka Indonesia merdeka. Apakah hanya tahan uji seorang? Tidak, saudaraku. Tahan uji itu juga bisa menjadi sebuah akronim yang terdiri T. Apa? Takwa. Tokoh-tokoh yang hebat tadi itu karena ketakwaannya yang luar biasa,
percaya kepada Tuhan. Dan orang yang bertakwa pasti akan satu, akan ditolong oleh Allah, dikeluarkan kesulitannya, dan akan diberikan rezeki. Rezeki itulah yang namanya kesuksesan, juga rezeki, saudaraku. Tidak melulu uang sukses itu. Cita-cita yang berhasil itu juga rezeki. Itu dijamin oleh Allah. Modalnya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, bahkan dikeluarkan dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Sudah dibuktikan oleh beberapa tokoh yang kita sebut di depan. Saudaraku, ini akan menambah semangat kita untuk menggapai cita-cita meskipun kita tidak punya materi apapun. Takwa. Apakah Soekarno, Hatta punya ketakwaan? Punya, luar biasa hebatnya dulu waktu itu. Soekarno ketika masih remaja dititipkan kepada tokoh hebat juga yang nama H.O.S. Cokro Aminoto ketika sekolah di Solo. Beliau belajar agama dari H.O.S. Cokro Aminoto, kemudian belajar politik dari H.O.S. Cokro Aminoto. Setelah lulus barulah dia pergi ke Bandung untuk sekolah di sana. Bekal ketakwaan, bekal mental politik yang diajarkan H.O.S. Cokro Aminoto, Bung Karno menjadi seorang sosok yang hebat tanpa modal uang sedikit pun untuk karirnya. Begitu pula dengan Muhammad Hatta. Dia seorang yang alim, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Kemudian yang kedua, azam. Azam inilah kekuatan dalam fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau mempunyai azam, niat yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Itu ada dalam Al-Quran, azam itu. Sudah dibuktikan oleh Habib Nurmagomedov, oleh Muhammad SAW, Nabi kita, junjungan kita, oleh Soekarno Muhammad Hatta, sudah dibuktikan azam ini yang bisa mengalahkan semua. Tidak takut mati, tidak takut dihukum, semuanya karena azam yang kuat. Yang ketiga, modal beliau itu, mereka-mereka yang sukses itu adalah karena Hasan. Hasan itu baik. Orang sukses tidak ada orang yang tidak baik. Semuanya baik. Perilakunya baik, sifatnya baik, karakternya baik, perangainya baik, semuanya baik. Sehingga dicintai oleh orang-orang di lingkungannya, dan semua orang akan mencintai karena kebaikannya. Karena kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa diterima dimanapun kita berada. Omongan kita baik, pandangan kita baik, semuanya yang baik, tingkah laku kita baik, akan dicontoh dan akan disenangi oleh semua orang. Itu modal luar biasa. Kemudian setelah takwa ada azam, kemudian ada hasan, sudah 3. Kemudian alim. Syarat orang bisa sukses itu juga alim, harus pandai. Tidak ada yang namanya seorang menteri tanpa kepandaian. Pasti pintar, pandai, dan akan lulus tes and proper test. Kalau tidak pandai nggak akan lulus fit and proper test, nggak akan lulus. Maka harus pandai seorang yang, maka harus belajar. You must learn hard. Anda harus belajar dengan keras. Kemudian setelah alim, kemudian N, tahan, N, narimo ing pandum. Orang itu harus menerima apa yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas. Karena menurut Rasulullah, orang yang narimo ing pandum atau qanaah itu disebut orang yang paling kaya menurut Rasulullah. Aghnan nas qanaatun, yang
disebut orang kaya adalah orang yang qanaah. Orang yang kaya itu bukan hanya secara harfiah, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menerima dengan ikhlas, menerima dengan legowo, lego dan lilo hatinya, rela hatinya, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Tidak pernah stres. Dan ini obat stres, qanaah itu. Orang yang stres karena tidak bisa qanaah, tidak bisa menerima apa pemberian Allah itu dengan ikhlas. Saudaraku, setelah kita membahas tentang qanaah, maka yang berikutnya modal-modal beliau orang sukses itu adalah yaitu usaha atau ikhtiar. Karena manusia diwajibkan untuk berikhtiar atau berusaha. Setelah punya azam, punya cita-cita yang kita tetapkan, maka perlu yaitu berusaha secara lahir dan batin. Lahir kita berusaha dengan maksimal sesuai dengan tuntutan yang kita harapkan. Kalau ingin menjadi pengusaha juga kita harus berusaha sesuai dengan aturan kewirausahaan. Ingin menjadi pegawai pemerintah juga harus mempelajari dan berusaha untuk mencapai sukses sesuai dengan tuntutan yang diharuskan. Intinya berusaha itu adalah ikhtiar lahir kita untuk menunjang keinginan hati dan pikiran dan juga melaksanakan secara lahir dan batin sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulullah. Itu wajib untuk kita laksanakan dalam menggapai sukses seseorang. Karena usaha itulah juga yang menentukan pilihan hidup kita. Apapun pekerjaannya, sukses atau tidak juga sedikit banyak bergantung dari bagaimana usaha kita laksanakan dengan sekuat tenaga. Kemudian satu lagi kekuatan mereka adalah jujur atau sidik. Pebisnis dari Rusia yang menjadi miliarder kaya luar biasa itu dikatakan di situ sukses, salah satu indikatornya beliau sukses karena orang yang paling jujur. Alexander Mohammadov adalah orang kaya dari Rusia yang modalnya hanya jujur, kejujuran dia itu. Dia mengelola sebuah pabrik, menjadi konsultan pabrik, semuanya karena diawali dengan kejujuran. Dia dipercaya oleh semua rekan bisnisnya. Jujur. Modal non materi yang luar biasa. Kemudian apa yang terakhir? Kekuatan para orang hebat tadi, yaitu ikhlas. Ikhlas itu berjuang, bukan pamrih nafsu, tetapi pamrih dari akal kita untuk mencari ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Sehingga orang yang ikhlas itu tidak pernah merasa berat dalam beribadah, tidak pernah merasa berat dalam berjuang, dan tidak pernah merasa susah ketika ada kesulitan. Itulah kunci sukses, rahasia sukses orang hebat dengan modal 0 rupiah, yaitu tahan uji, takwa, azam, hasan, alim, narimo ing pantum atau qanaah, usaha atau ikhtiar, jujur, dan ikhlas. Itulah yang menyebabkan mereka itu hebat karena tahan uji. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semuanya untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Ada kekurangan mohon maaf, ada kelebihan mohon maaf. Ada benar datang dari Allah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.